Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku mahasiswa atas nama Rais Sunaidi, selaku mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Agribisnis bidang minat peternakan, untuk memenuhi kebutuhan praktikum unit 2 terkait studi analisa margin pemasaran dan juga farmer share. Ini adalah laporan lanjutan dari laporan praktikum unit 1 sebelumnya yang dilaksanakan pada peternakan ayam petelur UD Api Alam yang berada di Desa Gugul, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Di sini saya bersama dengan Ibu Vera, yakni selaku penanggung jawab semua bisnis milik UD Api Alam ya Bu ya. Ya. Baik dari tembakau, kemudian cabai dan juga peternakan ayam petelur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu. Ini untuk kedua kalinya saya memohon kesempatan untuk diberikan waktu untuk wawancara, karena sebelumnya sudah pernah satu kali di praktikum unit 1, kemudian ada feedback dari dosen, ada beberapa kekurangan. Nah, selanjutnya di video yang kedua ini saya mengajukan kembali. Nah, baik Bu, langsung ke topiknya, yakni terkait analisa margin keuntungan dan juga farmer share, di mana biasanya di sebuah pengelolaan agribisnis itu kan kita selalu ada seperti rantai penjualan dari peternakan, kemudian dari pihak distributor dan lain sebagainya, sampai dengan ke terakhir adalah konsumen. Kalau di peternakan UD Api Alam sendiri seperti apa Bu skema penjualannya? Apakah dari peternakan langsung ke konsumen atau seperti apa? Baik, makasih Mas ya. Kalau dari UD Api Alam itu sendiri, telur yang dari kandang atau dari peternak ya, dari peternak itu nanti langsung ke pengumpul atau pengepul atau pedagang, itu Mas, yang biasanya mengambilnya dalam jangka besar atau jumlah yang besar. Nah, selanjutnya nanti itu dibawa ke pedagang eceran, dibawa ke pedagang eceran. Nah, jadi kalau di UD Api Alam itu sendiri belum bisa, kalau langsung ke tangan konsumen itu belum bisa Mas. Jadi dari kandang atau dari peternak, selanjutnya itu dari pengumpul atau pengepul, selanjutnya itu ke pedagang dalam skala kecil atau pedagang eceran, selanjutnya nanti baru bisa ke tangan konsumen. Seperti itu. Baik. Berarti dari peternakan kemudian didistribusikan ke pengepul besar, baru kemudian ke pedagang kecil, baru ke konsumen. Berarti ada 4 pihak ya? Iya, ada 4 pihak yang terlibat. Baik. Kemudian dari sisi harga Bu, biasanya kan tentu dari peternakan, kemudian dari pengepul, kemudian ke pedagang kecil, itu kan harganya berbeda dan biasanya juga margin keuntungannya berbeda. Betul. Nah, kalau di sini seperti apa Bu? Kalau masalah harga Mas, ini memang bervariasi kan, tidak mungkin sama langsung ke tangan konsumen dengan harga yang di kandang ya. Kalau itu bisa berubah ya, untuk hari ini atau mungkin minggu depannya lagi dengan minggu yang lalu atau 2 minggu lalu itu berubah. Ini saya cek dulu ya, ini datanya yang diminta untuk hari ini atau soalnya kan semuanya kan ada pendataannya. Baik. Untuk yang tanggal berapa atau untuk yang hari ini atau seminggu yang lalu, atau tapi kalau seminggu ini harganya apa ya, sama stabil. Mungkin di harga yang 1 minggu terakhir ini. Ya, baik. Betul juga sih Bu, berarti memang kalau dari sisi harga itu sangat fluktuatif ya Bu ya? Iya, sangat fluktuatif Mas. Itu. Jadi nggak bisa dalam kurun waktu 3 bulan, 4 bulan itu harganya stabil. Itu ya pasti ada fluktuatifnya. Ini ya, saya bacakan daftar harganya di UD Api Alam itu. Kalau dari peternak dalam kurun waktu 1 minggu ini, dari peternak atau dari kandang itu 28.000 Mas. Memang tinggi ya. 28.000. Iya, ini kan harganya memang tinggi ya. Selanjutnya kalau udah di tangan pengumpul atau di grosir itu 29.500. Pengepul 29.500. Iya, nyaris 30.000 itu baru di pengumpul, baru di pengepul ya. Iya, selanjutnya untuk
sampai ke pedagang grosir Nggih, pedagang itu kecil. mencapai 31.000. 31.000 Iya. 500. Oh, baik. Ya, 31.000 Mas. Selanjutnya kalau udah di tangan atau konsumen membeli di pedagang, di Iya. tangan konsumen itu 34.000 dalam kurun waktu seminggu ini. 34.000. Iya, dalam 34.000. Namun juga memungkinkan juga harga ini bisa lebih tinggi lagi karena tergantung tokonya. Ini kan kadang ada Mas toko itu yang masuk gitu ya. Jadi seperti di tempat pelosok seperti iya, itu. itu kadang selisihnya bisa sampai 1.000. Ada juga yang selisihnya cuma Rp500 tapi pasti ada yang berbeda dengan harga yang ditentukan di pasar kayak gitu Mas. Jadi semakin jauh uang transport untuk membeli ke grosir ini biasanya lebih mahal juga gitu. Bisa mencapai 35.000 1 kilonya Baik. kayak gitu. Baik. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Terus kalau terakhir kemarin saya cek itu kalau tidak salah memang harga break even point di peternakan ayam bertelur utamanya di daerah Pamekasan itu rata-rata kurang lebih adalah 19 hingga 20.000 per kilogram Ya, per kilogram telur. Jadi kalau sekarang harga dari peternakan adalah 28.000 berarti bersihnya ya. Oke, Tinggal di kalau tidak salah hitung surplusnya sendiri. kisaran 8.000 ya. Bagi Iya. teman-teman mahasiswa UT juga, terutama yang jurusan peternakan. Nah, ini kayaknya memang peternakan ayam telur masa depannya cukup Ya, lagi cukup- bagus-bagusnya Mas iya, ya. cukup menggairahkan ya. Ya. Oke, baik Bu, untuk sementara mungkin wawancaranya kami cukupkan di sini. Di sisi lain nanti juga saya mungkin minta beberapa data-data seperti kegiatan primer di Ya, pemasaran. silakan. Oke, baik. Saya akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.